Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, para tulabul ilm rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin, barakallahu fiikum. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis sahih. Kita telah jelaskan apa yang menjadi syarat sebuah hadis dikatakan sebagai hadis yang sahih. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan hadis sahih. Yakni misalnya siapa yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih. Demikian juga apakah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam dalam hadis sahih ini sudah mencakup seluruh hadis sahih. Dan pembahasan-pembahasan lainnya ya kita akan coba bahas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala. Sekarang bagian yang ke-8 ya, kemarin terakhir sudah sampai pada pembahasan as-sahul isnad. Ya, as-sahul isnad ini sanad-sanad yang paling sahih. Ya, sanad-sanad yang paling sahih. Ini sifatnya nisbi ya, tergantung dari siapa yang mengatakan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sanad yang paling sahih adalah sanadnya Malik Nafi' dari Ibnu Umar. Sebagian lagi mengatakan ya dari Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ma huwa awwalul musannaf fi sahih al-mujarrad. Ya. Apakah karya para ulama yang pertama kali dibuat yang mengumpulkan hadis sahih saja. Jadi apa yang pertama kali ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan hadis sahih saja? Kata beliau, awalul musannafin fi sahih al-mujarrad sahihul Bukhari. Kata Syekh Mahmud Tohan hafizahullah taala, ya, tulisan yang pertama atau kitab yang pertama ditulis dalam hadis sahih saja adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi yang pertama kali menulis kitab yang isinya hanya hadis-hadis sahih itu adalah Al-Imam Al-Bukhari. Thumma Sahih Muslim. Kemudian Sahih Muslim. Wahuma asahul kutub ba'dal Quran. Dan kedua kitab sahih ini Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Waqad ajma'atil ummatu ala talaqi kitabaihima bil qabul. Dan para umat ya kaum muslimin telah bersepakat untuk menerima kedua kitab ini. Artinya mereka menganggap bahwa betul kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya ini kitab Sahih Al-Bukhari kemudian Sahih Muslim. Bagaimana yang antum bisa lihat ya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in An-Nawawiyah ketika beliau membawakan hadis yang pertama, yakni hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Beliau sebutkan ya fi sahihaihima alladhi huma asahul kutubil musannafah. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ketika membawakan hadis innamal a'malu binniyat, rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma asahul kutubil musannafah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya yang merupakan asahul kutubil musannafah, kitab yang paling sahih. Ya, kitab hadis yang paling sahih. Ya.
Ini adalah dua kitab yang ditulis pertama kali untuk mengumpulkan hadis sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya, ayyuhuma asah. Nah, di antara Sahih Al-Bukhari dan Muslim ini, yang mana yang lebih sahih? Qala Al-Bukhari asahuhuma. Maka Sahih Al-Bukhari ini lebih sahih. Ya, lebih sahih. Wa aktsaruhuma fawaid. Dan yang lebih banyak faedahnya. Dzalika li'anna al-ahaditsa al-Bukhari asyaddu ittisalan. Yang demikian itu karena hadis-hadisnya Bukhari ini ketersambungannya itu lebih kuat. Ya, perbedaannya antara Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, kalau Sahih Al-Bukhari itu rawi-rawinya dipastikan bertemu. Ya, sehingga lebih sahih. Adapun Imam Muslim ya, bukan tidak dipastikan bertemu, tapi imkanul liqa. Kalau Imam Bukhari subutul liqa. Artinya antara perawi yang satu dengan perawi yang lain itu memang dipastikan bertemu. Adapun Imam Muslim ya imkanul liqa. Artinya mereka dikemungkinkan bertemu. Jadi misalnya satu zaman ya berada di satu kota ya pada waktu tersebut. Nah, ini imkanul liqa. Kalau Imam Al-Bukhari ya thubutul liqa. Ini dia memang benar-benar bertemu. Sehingga apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini bahwa Al-Bukhari asahuhuma wa aktsaruhuma fawaid dzalika li anna ahadits Al-Bukhari asyaddu ittisalan wa awthaqu rijalan. Ya, karena hadis-hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari ini lebih kuat ya ketersambungannya dan lebih thiqah rijal-rijalnya. Jadi rijal-rijal hadis, rijal Sahih Al-Bukhari ini lebih kuat. Qala wa li'anna fihi minal istinbatat al-fiqhiyah. Demikian juga karena di dalamnya terdapat istinbat fiqhi. Ini sebuah faedah barakallahu fikum. Kalau antum ingin melihat fikihnya Al-Imam Bukhari, lihat judulnya. Lihat judulnya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari itu kitab-kitab dan bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Ya. Jadi beliau misalnya menyebutkan suatu hukum, beliau bikin judul bab. Kemudian di bawahnya baru beliau sampaikan hadis-hadis yang mendukung judul bab yang beliau buat. Ya, adapun Sahih Muslim, ya, para ulama menyebutkan bahwa Al-Imam Muslim itu tidak membuat judul bab dalam sahihnya. Jadi kalau antum melihat ada Sahih Muslim kemudian ada judul-judulnya, ini yang buat Al-Imam An-Nawawi. Yang membuatnya adalah Al-Imam An-Nawawi, bukan Imam Muslim. Ini perlu antum ketahui, kalau Sahih Al-Bukhari itu Imam Bukhari sendiri bikin judulnya. Ya, pembagian babnya. Kalau Sahih Muslim itu yang buat adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga dari sisi istinbat al-fiqhiyah, Sahih Al-Bukhari ini memiliki keutamaan. Di bab-bab fikih yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, itu menunjukkan pendapat beliau, pendapat yang lebih dikuatkan oleh beliau. Baik. Kemudian kata al-mu'allif hafizahullah taala, wa nukatil hukmiyah ma laisa fi sahih Muslim. Demikian juga ya ada poin-poin hukum yang tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi ini beberapa kelebihan dari Sahih Al-Bukhari. Ini beberapa kelebihan dari Sahih Al-Bukhari yang tidak terdapat pada Sahih Muslim. Hada wa kaunu Sahih Al-Bukhari asahhu min Sahih Muslim innama huwa bi'tibaril majmu'. Ini ada catatan dari beliau. Ya, jangan kita salah paham ketika dikatakan bahwa Sahih Al-Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim. Ya, ini secara global, bukan secara terperinci. Kenapa? Karena di sana ada hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang lebih sahih daripada hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun secara global, ya,
hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim secara global. Ya, dikatakan bahwa kitab Sahih Al-Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim. Namun ketika melihat ya satu persatu hadisnya, ya bisa jadi di antara hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim ini lebih sahih daripada hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya kata beliau di sini, hadza wa qaunu Sahih Al-Bukhari asah min Sahih Muslim innama huwa bi'tibaril majmu'. Ya. Sahih Al-Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim, hanya saja ini dilihat secara global, bi'tibaril majmu'. Secara global, secara umum. Bahwa Sahih Al-Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim. Wa illa faqad yujad ba'dul ahadits fil Muslimin aqwa min ba'dil ahadits fil Bukhari. Namun ya terkadang ditemukan sebagian hadis dalam Sahih Muslim yang lebih kuat daripada sebagian hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi yang kita pahami itu adalah secara global. Oh, ini ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Mana yang lebih kuat? Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau diteliti dengan lebih mendetail, ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang lebih kuat daripada yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Wakila inna Sahih Muslim asah wa shawab huwal qaulul awal. Sebagian ulama mengatakan bahwa Sahih Muslim lebih sahih. Namun yang benar kata beliau adalah pendapat yang pertama, bahwa Sahih Al-Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkenaan dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hal istau'aba as-sahih au iltazamah. Apakah ya kedua penulis ini sudah mencukup seluruh hadis sahih, ataukah mereka sudah berusaha ya mewajibkan diri mereka untuk memasukkan semua hadis sahih? Nah, ini pertanyaannya, apakah Imam Bukhari, Imam Muslim itu dalam kitabnya itu sudah mengumpulkan seluruh hadis sahih atau tidak? Apakah mereka mensyaratkan mereka ketika menyusun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini saya mau mengumpulkan seluruh hadis sahih yang ada di dunia ini? Apakah seperti itu ataukah tidak? Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, lam yastau'ibil Bukhari wa Muslim as-sahiha fi sahihihima walal tazamah. Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidaklah mencakup seluruh hadis sahih dalam kedua kitab sahih beliau. Dan juga memang tidak mempersyaratkan. Artinya mereka berdua tidak ingin mengumpulkan. Bukannya mereka ingin mengumpulkan seluruh hadis sahih dalam sahih keduanya, tidak. Faqad qala Al-Bukhari, ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha wa taraktu minas sihah li halitul. Kata Imam Al-Bukhari, beliau sendiri mengatakan, saya sudah memasukkan atau tidaklah aku memasukkan dalam kitabku Al-Jami'. Jadi ini nama asli kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, nama asli kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah ya Al-Jami'. La ilaha illallah. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya. Namanya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' As-Sahih, ya, menurut Imam Ibnu Salah,
Nama asli dari kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, ya, min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamih. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih yang bersanad, yang ringkas dari perkara-perkara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau, dan hari-hari beliau dan waktu-waktu beliau. Ini kitab Sahih Al-Bukhari ya. Kitab asli Sahih Al-Bukhari judulnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamih. Ini menurut Al-Hafidh Ibnu Salah. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan judul aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadithi Rasulillah wa sunanihi wa ayyamih. Ya, jadi apa? Min umuri Rasulillah. Min umuri Rasulillah, ya, diganti dengan min hadithi Rasulillah. Ini judul asli dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Nah, kata beliau, kata Al-Imam Al-Bukhari, ma'adkhaltu fi kitabi Al-Jami' illa mas-sahah. Tidaklah aku memasukkan dalam kitabku Al-Jami' kecuali hadis-hadis yang sahih. Wa taraktu minas sihah lihalitul, dan aku telah meninggalkan ya beberapa, atau aku telah meninggalkan sejumlah hadis sahih ya lihalitul, karena panjangnya. Karena panjangnya. Jadi beliau tidak memasukkan sebagian hadis ya. Tadi disebutkan judulnya Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar. Ya, Al-Jami' Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Ya. Jadi beliau meninggalkan sebagian hadis sahih karena tidak menginginkan untuk apa? Untuk memanjangkan, untuk berpanjang-panjang dalam karya beliau. Demikian juga Muslim mengatakan, qala Muslim, laisa kullu syai'in indi sahihun wada'tuhu hahuna. Kata Imam Muslim, ya, tidaklah seluruh hadis sahih yang aku miliki aku letakkan dalam kitabku ini. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak seluruh hadis sahih yang beliau ketahui beliau letakkan dalam kitab ini. Innama wada'tu ma ajma'u alaih. Hanya saja yang aku letakkan dalam sahihku ini adalah hadis-hadis yang para ulama bersepakat ya tentangnya. Ini bersepakat tentang terpenuhinya syarat hadis sahih. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin. Ya. Yang telah kita sebutkan kemarin. Nah, ini jadi menunjukkan bahwa Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya memang penulisnya tidak berniat untuk mengumpulkan semua hadis sahih. Ya, tidak berniat untuk mengumpulkan semua hadis sahih. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang sahih yang mereka berdua tinggalkan. Kemudian permasalahan yang ketiga, hal fatahuma syai'un katsirun au qalilun minas sahih. Apakah yang luput dari mereka berdua itu sejumlah banyak hadis sahih atau sedikit saja? Nah, ini dia. Permasalahan selanjutnya, apakah yang tidak dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya itu hanya sedikit saja yang tersisa? Atau masih banyak hadis sahih yang belum dimasukkan oleh keduanya? Baik, qala Al-Hafidh Ibnu Al-Akhram, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Akhram, yang beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Hakim, nama lengkapnya Muhammad bin Yaqub ya Ibnu Al-Akhram. Beliau adalah gurunya dari Al-Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan lam yafuthuma illa qalil. Kata Al-Hafidh Ibnu Al-Akhram, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidaklah luput dari hadis sahih kecuali sedikit saja. Wa unkiru hadza alaih, namun ucapannya Al-Hafidh Ibnu Al-Akhram ini diingkari. Qala was sahih annahu fatahuma syai'un katsir, yang sahih bahwa luput dari mereka berdua atau luput dari dua kitab tersebut ya sejumlah banyak hadis yang sahih. Jadi bukan hanya sedikit saja yang tidak dimasukkan oleh keduanya
dalam kitab sahih keduanya tidak. Tapi banyak ya dari hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh keduanya ke dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Waqad nukila anil Bukhari annahu qala. Nah, di dalam pengakuannya sendiri Al-Imam Al-Bukhari mengakui bahwa beliau meninggalkan banyak hadis sahih. Tidak semua hadis sahih yang beliau hafal beliau masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kata beliau, wa ma taraktu minas sihah aktsar. Ya, apa yang aku tinggalkan dari hadis sahih itu lebih banyak. Ya. Jadi misalnya dalam Sahih Al-Bukhari itu kalau tanpa pengulangan hanya 4.000 hadis ya. Memang jumlah hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari itu 7.000 sekian. Itu kalau tanpa pengulangan, tapi kalau dihitung dengan pengulangan ya, tanpa pengulangan itu dengan pengulangan ya. Kalau tanpa pengulangan itu sekitar 4.000 hadis. Sekitar 4.000 hadis. Ya demikian juga dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim juga sekitar 4.000 hadis. Nah, kata Imam Al-Bukhari, wa ma taraktu minasiha aktsar. Yang aku tinggalkan dari hadis sahih itu lebih banyak. Artinya hadis sahih yang beliau tinggalkan tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari itu lebih banyak. Dari jumlah 4.000 hadis yang beliau kumpulkan dalam Sahih Al-Bukhari, itu lebih banyak lagi hadis sahih yang beliau belum masukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari atau yang tidak beliau masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa ma taraktu minas sihah aktsar. Hadis-hadis sahih yang aku tinggalkan ini lebih banyak daripada apa yang aku masukkan. Qala wa qala, beliau sendiri mengatakan, ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahihin. Saya menghafal 100.000 hadis yang sahih. Ya. Wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Dan saya menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Unduru barakallahu fikum. Beliau menghafal 300.000 hadis. 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis tidak sahih. Kemudian yang beliau masukkan dalam Sahih Al-Bukhari berapa? 4.000. Hanya 4.000 hadis saja yang beliau masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, tanpa pengulangan. Yang tanpa pengulangan. Kalau dengan pengulangan 7.000 hadis. Taruhlah 7.000 hadis lah. Ya. Jadi dari 100.000 hadis sahih yang beliau hafalkan, beliau hanya menyampaikan dalam sahihnya 7.000 hadis. Berarti apa? Masih banyak sekali hadis-hadis sahih yang berada di luar Sahih Al-Bukhari. Fahim tumuh? Ya, paham ya insyaallah. Dari sini tergambar di benak kita bahwa hadis sahih itu demikian banyak. Adapun Bukhari hanya menukilkan sebagian kecilnya saja dalam kitab sahihnya. Ya, makanya keliru juga kalau ada sebagian orang yang ketika hadisnya tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian dia mengatakan, ya, saya tidak mau mengambil ini, saya mau ngambilnya yang Bukhari Muslim saja misalnya. Enggak benar juga, ya. Tidak benar. Kenapa? Karena apa yang ditinggalkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim itu lebih banyak daripada apa yang mereka kumpulkan dalam kitab sahihnya, dalam kedua kitab sahihnya. Baik. Sekarang kita membahas berapa jumlah hadis ya. Bagian dal, kam iddatu al-ahadits fi kullin minhuma. Berapa jumlah hadis-hadis pada setiap sahih kitab sahih mereka berdua. Qala Al-Bukhari jumlatu ma fihi sab'atu alaf wa mi'atain wa khamsatun wa sab'una hadithan bil muqarrarah. Adapun Sahih Al-Bukhari ya berjumlah 7.275. 7.275 hadis dengan pengulangan. Ya, 7.275 hadis dengan pengulangan. Wa bihafil muqarrarah arba'atu alaf. Kalau dihapus, hadis-hadis yang berulang dihapus, maka tinggal berapa? 4.000 hadis. Tinggal 4.000 hadis. Jadi ini jumlah Sahih Al-Bukhari, jumlah hadis dalam Sahih Bukhari tanpa pengulangan. Kalau dia diulang 7.275 ya.
Kalau dia tanpa pengulangan hanya sekitar 4.000 hadis. Kalau wa Muslimun, kemudian Sahih Muslim, jumlatu ma fihi ihna asyara alfan bil mukarrarah. Adapun jumlah dalam hadis Sahih Muslim, jumlah hadis dalam Sahih Muslim ada 12.000 hadis secara berulang. Di dalam Sahih Bukhari ada 2.000 hadis kalau diulang. Kemudian wa bihasil mukarrarah nahwu arba'ati alaf. Kalau dihapus ya pengulangannya, maka dia menjadi berjumlah berapa? 4.000 hadis. Ya, hanya berjumlah 4.000 hadis, sama dengan Sahih Al-Bukhari. Baik ya, berarti hadis sahih yang di luar ini sangat banyak ya, karena Al-Bukhari dan Muslim secara total Sahih Bukhari itu hanya 4.000 hadis, Sahih Muslim hanya 4.000 hadis. Padahal tadi apa pengakuannya Imam Bukhari? Beliau menghafal berapa? 100.000 hadis sahih. Kemudian masalah selanjutnya, aina najidu baqiyatal hadis as-sahihah allati fatatil Bukhari wa Musliman? Baik, di mana kita temukan ya hadis-hadis yang sahih yang luput darinya Al-Bukhari dan Muslim? Artinya yang tidak dimasukkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qala najiduha fi kutubil mu'tamadah al-masyhurah. Kita bisa mendapati hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab ya al-mu'tamadah, kitab-kitab yang dijadikan referensi, al-masyhurah yang masyhur. Ya. Kitab-kitab al-mu'tamad, ini kitab-kitab yang dianggap oleh para ulama sebagai referensi mereka, dan juga kitab-kitab yang terkenal. Ka Sahih Ibni Khuzaimah. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Kemudian wa Mustadrak Al-Hakim. Kemudian kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Kemudian As-Sunanil Arba'ah. Kitab sunnah yang 4. Ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, ini Sunan Al-Arba'ah. Jadi hadis-hadis sahih bisa kita dapati dalam keempat kitab sunan ini. Kemudian Sunan Ad-Daruqutni. Ya, Sunan Ad-Daruqutni. Kemudian Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi wa ghairiha, dan kitab-kitab lainnya. Jadi kitab-kitab hadis lainnya, hadis-hadis sahih lainnya bisa kita dapati dalam kitab-kitab ini ya. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Al-Arba'ah, kemudian Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi. Demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad ya, kita bisa dapati juga. Walaupun di sana ya kitab-kitab sini selain Sahih Al-Bukhari dan Muslim memang harus dicek lagi sanadnya. Namun banyak sekali terdapat hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab tersebut. Ya. Maka kata beliau kemudian di halaman selanjutnya, wala yakfi wujudul hadis fi hadhil kutub bala budda min at-tansis ala sihhatihi. Dan tidaklah mencukupi keberadaan hadis-hadis ini dalam kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, bahkan hendaknya ada tansis, ya, ada nas pernyataan ya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Illa fi kitab man syarata al-iktisar ala ikhrajis sahih ka Sahih Ibnu Khuzaimah. Kecuali ya pada kitab-kitab yang memang mempersyaratkan atau ya dia mempersyaratkan mencukupkan ya dengan mengeluarkan hadis-hadis yang sahih saja seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Kalau yang lain harus diteliti, harus ada nas dari imam tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Namun kalau tidak ada, ya maka tidak disahihkan. Kecuali yang memang mencukupkan diri hanya dengan mengeluarkan hadis-hadis sahih seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Baik. Ini yang berkenaan dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru.
Al-kalamu ala mustadrakil hakim wa sahih Ibnu Khuzaimah wa sahih Ibnu Hibban. Ya. Yani perbincangan tentang mustadrak al-hakim, kemudian sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih Ibnu Hibban. Ya. Jadi di selain Sahih Al-Bukhari, tadi kita sebutkan bahwa hadis-hadis sahih juga bisa ditemukan dalam kitab-kitab ini. Dalam Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban. Apa pembicaraan para ulama dalam ketiga kitab ini? Yang pertama tentang Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim. Qala huwa kitabun dakhmun min kutubil hadith. Dzakara muallifuhu fihi al-hadits as-sahihah allati ala syarti syaikhain atau ala syarti ahadihima wa lam yukharrijaha. Nah, Mustadrak Al-Hakim ini gambaran umumnya, ya, Mustadrak Al-Hakim ini adalah kitab yang sangat besar. Termasuk kitab-kitab hadis yang sangat besar di mana penulisnya yaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau mengumpulkan atau menyebutkan hadis-hadis sahih yang ya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Mustadrak Al-Hakim ini, menurut Al-Hakim, hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini adalah hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Au ala syarti ahadihima, atau yang beliau keluarkan itu menurut syarat salah seorang dari antara keduanya. Ya. Jadi ada hadis yang disepakati oleh Muslim atau disepakati atau sesuai dengan syarat Muslim misalnya. Ya. Jadi dalam Mustadrak ini hadis-hadisnya bisa jadi hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim atau hadis-hadis yang disepakati atau mohon maaf, hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau yang sesuai dengan syarat Muslim, ya. Walam yukharrijaha, namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Jadi kan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mereka punya syarat. Kalau hadis sahih ini demikian, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Imam Al-Hakim, ya, mengeluarkan hadis-hadis yang menurut beliau, ini sebenarnya kalau kita terapkan syarat Bukhari dan Muslim, hadis ini hadis sahih. Walaupun tidak dikeluarkan dalam kedua kitab sahih tadi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini harusnya masuk, kata Imam Al-Hakim. Tapi karena mereka tidak memasukkannya dalam sahih keduanya, ya, maka Al-Hakim membuat satu kitab namanya Mustadrak. Mustadrak Al-Hakim. Ya. Jadi menurut Al-Hakim harusnya hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi nggak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga beliau pun mengumpulkannya dalam kitab Al-Mustadrak. Taib. Kemudian kama dzakara al-hadits as-sahihah indahu wa illam takun ala syarti wahidin minhuma mu'abbiran anha bi annaha sahihatul isnad. Nah, tapi dalam Mustadrak Al-Hakim ini juga, ya, Al-Hakim juga menyebutkan hadis-hadis yang menurut beliau sahih tapi tidak mengikuti syarat Bukhari Muslim. Ya, jadi dalam Mustadrak ini kebanyakannya mayoritas yang menurut Al-Hakim adalah hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau sesuai dengan syarat Muslim. Kemudian, ya, beliau juga memasukkan dalam kitab Al-Mustadrak hadis-hadis yang beliau anggap sebagai hadis yang sahih walaupun tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari Muslim. Mu'abbiran anhuma bi anha sahihatul isnad, ya, yang kemudian beliau ibaratkan bahwa hadis ini syaratnya sahih. Wa rubbama dzakara ba'da al-hadits allati lam tasih lakinnahu nabbahu alaih. Demikian juga beliau menyebutkan sebagian hadis yang tidak sahih, akan tetapi beliau beri peringatan, ya. Beliau beri peringatan, lakinnahu nabbahu 'alaiha. Beliau memberikan peringatan. Jadi isinya Mustadrak itu kalau kita lihat, ya, ada 3, ya. Yang pertama yang menurut
Al-Hakim. Ini semua menurut Al-Hakim. Ini semua hadis-hadis dalam Mustadrak ini tidak kita nisbahkan pada Bukhari Muslim, tapi kita nisbahkan tetap pada Al-Hakim. Jadi hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim ini, barakallahu fikum, ya, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu yang menurut Al-Hakim, ini hadis ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, atau ya sesuai dengan syarat Muslim. Ya. Ini syarat yang pertama. Ini bagian yang pertama. Yang menurut Al-Hakim, hadis-hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang beliau masukkan dalam Mustadraknya juga hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Jadi tidak sudah lepas dia dari syarat Bukhari dan Muslim ini. Yang menurut beliau adalah sahih sanadnya. Kemudian yang ketiga, beliau masukkan hadis-hadis yang tidak sahih, namun dengan memberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Lakinnahu nabbahu 'alaiha. Baik, ya. Jadi ini 3 jenis hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya, yang pertama adalah hadis yang menurut beliau, menurut perspektif beliau, ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, atau sebagai seperti syarat Muslim. Atau yang kedua, yang beliau anggap sanadnya sahih, yang beliau anggap sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis-hadis yang tidak sahih, namun beliau beri peringatan. Qala wa huwa mutasahilun fi tashih. Dan Al-Hakim ini ya mutasahil fi tashih, sangat bermudah-mudah ya dalam mensahihkan. Ya. Jadi harus diteliti kembali. Terkadang beliau menyebutkan ini sesuai dengan syarat sahih, syaratnya Bukhari Muslim, diteliti dulu apakah benar. Demikian juga ketika dikatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih, belum tentu juga, harus dilihat. Apalagi kalau beliau mengatakan tidak sahih. Ya, fayan bagi ay yutatabba wa yuhkam ala ahadithihi bima yaliku bihaliha. Maka sudah sepantasnya untuk diteliti dan dihukumi ya hadis-hadis yang beliau sampaikan sesuai dengan apa yang layak bagi keadaannya. Kalau memang sahih sebagaimana yang beliau katakan, ya sudah disahihkan. Ya, tapi kalau ketika diteliti ternyata tidak benar pensahihan tersebut, ya, maka apa? Tidaklah disahihkan, kembali kepada penelitian. Jadi diteliti kembali. Qala walaqad tatabba'ahu adz-Dzahabi wa hakama ala aktsari ahadithihi bima yaliku bihaliha. Dan ini sudah diteliti oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan beliau menghukumi kebanyakan hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim bima yaliku bihaliha, sesuai dengan apa yang layak bagi hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi itu memberikan komentar, tapi itu tidak semua hadis dalam Mustadrak ya. Tidak semua hadis dalam Al-Mustadrak yang diteliti oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi hanya sebagiannya saja. Maka ada ucapan yang kami ingat dari guru kami, Syekh Abu Daud ya, Ahmad Bawafi, ketika mengajarkan kitab ini, beliau menyebutkan sebagian orang itu mengatakan yang misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini harus kita lihat ya, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, wa wafaqahu Adz-Dzahabi misalnya. Hadis rawahul Hakim fi Mustadrak wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Sering dikatakan dalam kitab-kitab hadis, atau melihat ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini perlu dilihat apakah benar Adz-Dzahabi menyepakati hadis tersebut. Karena yang lebih tepat adalah beliau mendiamkannya, karena banyak sekali yang beliau diamkan, jadi yang beliau tidak komentari. Ya, sehingga kurang tepat kalau hadisnya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Cuma beliau mendiamkan, bukan disepakati. Beliau bukan sepakat dengan hadis tersebut. Hanya saja beliau mendiamkannya. Jadi tidak mentasih sesungguhnya. Nah, ini kata Syekhona Abu Dawud, ya, ini ucapannya Syekh Mukbil. Ya, jadi kalau misalnya ada orang lewat hadis riwayat Al-Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan hadis ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, ini harus dilihat. Apakah Adz-Dzahabi mengatakan sahih,
Atau beliau hanya diam saja, tidak mengomentari. Karena kalau beliau diam, tidak mengomentari, itu bukan berarti beliau setuju dengan pentasihan Al-Hakim. Ya, paham nggak antum? Misalnya, anak mengkritik sebuah hadis. Ya, mengkritik sebuah hadis. Kemudian ada hadis yang tidak saya kritik. Apakah kemudian itu berarti saya mensahihkan hadis tersebut? Jawabannya belum tentu. Ya, jadi bukan wafaqahu Dzahabi, bukan yang lebih tepat istilahnya bukanlah Al-Imam Adz-Dzahabi menyetujui hadis tersebut atau menyepakati hadis tersebut, tapi tawaqqafa alaih, tapi beliau berdiam dari hadis tersebut. Nah, ini istilah yang lebih tepat. Ya, yang disebutkan oleh Syekhuna, ya, bahwa yang lebih tepat bahwa hadis ini didiamkan oleh Adz-Dzahabi, tidak dikomentari oleh Adz-Dzahabi. Bukan beliau menyepakatinya. Karena belum tentu beliau berdiam kemudian beliau menyepakati tasih yang ada atau yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Paham ya? Intinya ketika kita membawakan riwayat Al-Hakim, maka perlu diteliti terlebih dahulu. Ya, fala yazal al-kitab bihajatin ila tatabbu'in wa inayah. Dan kitab ini, yakni Mustadrak Al-Hakim, ini perlu untuk diteliti, ya, dan perlu untuk diperhatikan kembali, dikaji kembali sanad-sanad hadisnya. Kemudian yang kedua, ya, Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua, Sahih Ibnu Hibban. Juga yang kita sebutkan tadi termasuk tempatnya hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, hadza al-kitab, ya, tartibuhu mukhtara'un falaysa murattaban ala abwab. Maka kitab ini, ya, tertibnya atau penyusunannya mukhtara', yakni kacau. Falaysa murattaban ala abwab. Tidaklah ditertibkan sesuai dengan bab-bab, ya, tidaklah dikumpulkan dengan bab-bab. Wala ala masanid, demikian juga tidak terkumpul dalam sanad-sanad, dalam bentuk masanid. Masanid itu artinya terkadang kitab yang seperti Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis-hadis itu dikumpulkan di bawah satu bab, ya, di bawah satu bab, ya. Misalnya bab tentang tata cara sholatnya Nabi alaihissalam, misalnya dalam atau dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lihat ya di judul yang pertama itu kitab Bud'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kemudian beliau bawakan hadis-hadis yang berkenaan dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi alaihissalam. Ini disusun berdasarkan tertib bab. Jadi ada bab-babnya. Ya, terkadang kitab hadis dikumpulkan secara alfabetis, secara abjadiyah. Ya, misalnya dari sahabat yang pertama kali, dari sahabat yang namanya dimulai dengan Hamzah misalnya. Ya, jadi mulai sahabat yang namanya Hamzah, kemudian yang namanya dimulai dengan huruf ba, kemudian yang namanya dimulai dengan huruf jim. Nah, ini musnad. Jadi musnad itu hadis-hadisnya dikumpulkan, ya, sesuai dengan nama sahabat yang meriwayatkan. Adapun Sahih Ibnu Hibban, ya, dia tidak dikumpulkan, hadis-hadisnya tidak dikumpulkan dalam satu bab, demikian juga tidak dikumpulkan, ya, dengan atau di bawah nama satu sahabat. Jadi susunannya kacau. Ya, walihada, ya, asmahu at-taqasim wal anwa. Oleh karena itu beliau menamakan kitabnya itu Sahih Ibnu Hibban at-taqasim wal anwa, pembagian dan jenis-jenis. Ya. Wal kashfu anil hadithi min kitabi hadza asirun jiddan. Ya, adapun untuk menyingkap, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab beliau ini susah. Ya, jadi maksudnya karena tidak tidak dikumpulkan dalam bab-bab tertentu, demikian juga dalam dikumpulkan di bawah nama sahabat-sahabat tertentu, maka sulit untuk menelaah apa yang diinginkan oleh beliau dengan penyusunan kitab tersebut.
Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirin 'alal abwab. Ya, sebagian ulama al-mutaakhirin, ulama-ulama belakangan berusaha untuk mentertibkan. Ini untuk menyusun ulang hadis-hadis dalam Sahih Ibnu Hibban menjadi bab-bab. Artinya yang semuanya pokoknya mengumpulkan hadis saja kemudian mulai ditertibkan. Ya, di antaranya antum bisa lihat di apa namanya dalam catatan kaki huwal amir, kata beliau, di antara ulama al-mutaakhirin yang mengumpulkan atau mengumpulkan kembali, mentertibkan, mengatur ulang kitab Sahih Ibnu Hibban adalah Amir Alauddin Abul Hasan Ali bin Balban yang meninggal pada tahun 739 Hijriyah. Kemudian beliau menamakan ya kitab beliau Al-Ihsan fi Taqrib Ibnu Hibban. Jadi setelah disusun ulang oleh Abul Hasan Alauddin ya Ali bin Balban, ya beliau sebut nama kitabnya Al-Ihsan fi Taqrib Ibnu Hibban. Jadi anda bayangkan kitabnya, ya hadisnya diletakkan secara sembarangan kemudian diatur ulang oleh siapa? Oleh Alauddin Abul Hasan Ali bin Balban. Taib, wa musannifuhu mutasahilun fil hukmi 'alal hadits bisihhah. Dan catatan juga terhadap Sahih Ibnu Hibban bahwa Al-Imam Ibnu Hibban ya ini juga bermudah-mudahan, mutasahil. Ya, bermudah-mudahan dalam menghukumi hadis sebagai hadis yang sahih. Lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim. Akan tetapi ya beliau lebih ringan tasahulnya daripada Al-Hakim. Jadi Al-Hakim itu lebih parah dalam mensahihkan hadis, bukan lebih parah ya, bahasa yang lebih sopan, yakni Al-Imam Ibnu Hibban ini lebih ketat dalam pensahihan hadisnya. Walaupun sama-sama tasahul, sama-sama bermudah-mudahan, akan tetapi Ibnu Hibban ini lebih ketat dalam mensahihkan hadis. Baik, kemudian yang ketiga, Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah huwa a'la martabatan min Sahih Ibnu Hibban. Maka Sahih Ibnu Khuzaimah ini lebih tinggi martabatnya, levelnya daripada Sahih Ibnu Hibban. Berarti lebih kuat juga daripada Mustadrak Al-Hakim. Jadi Sahih Ibnu Khuzaimah, barakallahu fikum, ini lebih bagus daripada Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim dari sisi apa? Pensahihan hadis. Kenapa? Li syiddati taharrih. Karena sangat ketatnya penelitiannya Ibnu Hibban atau pemfilteran Ibnu Hibban. Hatta innahu yatawaqqafu fit tasih li adna kalamin fil isnad. Ya, hatta sampai beliau tawakuf dalam pensahihan ya, karena hanya ada ucapan sedikit saja, li adna kalam fil isnad, ada sedikit ucapan saja terhadap sanad hadis yang beliau bawakan, maka beliau ya berdiam diri dari pensahihannya, bertawakuf beliau tawakuf dalam pensahihannya. Ya, jadi beliau sangat berhati-hati dalam mensahihkan hadis. Barakallahu fikum. Jadi ini 3 kitab ya yang disebutkan oleh al-muallif sebagai sumber dari hadis sahih. Hanya saja perlu kita pahami bahwa Mustadrak Al-Hakim, ya kata beliau tadi, pertama Mustadrak Al-Hakim, kemudian Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ini 3 kitab yang penulisnya mempersyaratkan hadis sahih. Cuma yang perlu menjadi perhatian kita, ya, yang paling tinggi kesahihannya dari 3 rujukan ini, yang pertama adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, baru terakhir Mustadrak Al-Hakim. Adapun Sahih Ibnu Khuzaimah inilah kitab yang paling sahih ya di antara ketiga kitab ini. Kemudian di bawahnya Sahih Ibnu Hibban, hanya saja ya tidak ada keteraturan dalam penyusunan kitab ini, dan juga beliau termasuk tasahul, termasuk yang bermudah-mudahan dalam mensahihkan, hanya saja tidak tidak
lawannya ketat ini apa ya? Ya, beliau lebih ketat ya, beliau lebih ketat daripada Al-Hakim. Kemudian yang terakhir, Al-Hakim dalam Mustadraknya juga mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ada 3 jenis hadis yang sahih yang beliau sebutkan. Yang pertama yang menurut beliau sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau sesuai dengan syarat Muslim. Kemudian yang kedua eh, syarat hadis yang menurut beliau sahih sanadnya walaupun tidak terpenuhi syarat sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, jenis hadis yang ketiga adalah hadis-hadis yang tidak sahih akan tetapi beliau memberikan peringatan terhadap hadis tersebut. Baik, ini adalah keterangan pelengkap terhadap Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Insya Allah pada pertemuan kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Ya, Al-Mustakhrajat ala Sahihain. Baik, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran nanti ba'da maghrib dengan membahas kitab Syarah Al-Ha'iyah li Ibnu Abi Daud karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.